Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik, mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dahulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham, hasil analisa saya perlu direvisi kembali. Untuk teman-teman yang belum join grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja mulai dari kondisi IHSG terlebih dahulu, baru masuk ke emitennya. Untuk IHSG closing hari ini di harga 6.640 dengan persentase minus 1,15%. Terlihat IHSG juga sudah berhasil breakout dari area supply kotak ungu yang sudah saya tandai di harga 6680 hingga 6732 ya, jadi sudah breakout dari supply areanya. Terlihat juga bahwa ada dead crossing dari kondisi stokastik momentum, di mana menunjukkan ada potensi terjadinya pelemahan harga lagi menuju support areanya di harga 6.524 atau 6.500-an di area sanaan. Oke ya, jadi mungkin dari kondisi IHSG, kalau memang ini breakout lagi 6.500 maka ada potensi menuju 6.100 ya. Itu target dari IHSG, dan kita lihat bahwa hari ini asing juga keluar cukup banyak. Kita harus lebih aware bahwa jangan simpan cukup banyak, sudah mulai bisa kurangi porsi. Gitu ya. Kita lanjut. Langsung di sini ada beberapa emiten yang perlu kita bahas. Ada saham BBRI. Untuk BBRI closing dari 4.060 dengan persentase minus 1,22%. BBRI juga terlihat hari ini terkoreksi minus 1,22%, adanya volume cukup tinggi pada perdagangan hari ini, berhasil breakout dari support area line, ya support line di harga 4.070, dan masih bisa bertahan di atas harga 4.000, support psikologisnya. Sementara untuk BBRI ya juga masih bergerak ranging di bawah EMA 21, 34, dan 90. Hal ini menunjukkan bahwa memang BBRI sedang dalam fase short term bearish. Masih ada gap di harga 4760 hingga 4860, ini bisa menjadi target kita nanti. Dan yang jelas untuk BBRI, kalau dia breakout harga 4000, maka ada potensi menuju ke support line 3820 hingga 3610. Jadi inilah yang perlu kita tandai dan aware bahwa memang masih ada potensi pelemahan harga. Hari ini juga asing keluar cukup banyak di BBRI, kita coba cek by broker summary. Untuk BBRI terlihat adanya akumulasi dari broker NI dan kaset ya. Kurang lebih NI 81 miliar, kaset 56 miliar. Dan juga adanya rata-rata 4.060 dan 4.084. Top distributor ada CS dan BK, jadi di sini BK juga sudah mulai keluar barang, AK juga sudah keluar barang. Jadi perhatikan yang paling tersorot sih memang CS ya, kurang lebih 146 miliar hari ini. Jadi mungkin untuk BBRI sih cenderung masih dalam fase distribusi ya pada perdagangan hari ini. Kita langsung lanjut, di sini ada saham BMRI. Untuk BMRI, closing di harga 7275 dengan persentase minus 2,02%. Kotak ungu ini apa? Kotak ungu ini merupakan demand area. Oke, kenapa saya mengatakan demikian? Karena sempat adanya sideways ya, cukup
lama juga sideways-nya kurang lebih 3 bulanan ya. Ini sideways kurang lebih 3 atau enggak 2 bulanan. Nah, dengan demikian ini bisa dijadikan sebagai demand area. BBNI kalau BMRI kalau saya lihat belum ada gap ya. Jadi gap-nya masih belum terlihat. Beda dengan BRI dan BCA terlihat jelas ada gap. Dan closing price masih di bawah EMA 21 di 34 dan 90. Terlihat juga EMA 21 berhasil dead crossing dari EMA 90. Hal ini menunjukkan memang ada potensi pelemahan harga. Buy Bollinger Bands masih belum kesentuh ke lower bands-nya. Jadi menurut saya masih ada potensi melemah ya untuk BMRI, mengingat juga volume hari ini juga cukup tinggi, adanya dead crossing atau pelemahan dari segi momentum. Target pelemahan sih di 7.000 hingga 7.250. Bahkan kalau memang crash-nya juga begitu dalam ya bisa ke 6325 seperti itu. Itu buy technical ya untuk BMRI, tapi ya nggak perlu khawatir, kita tahu fundamental dari big bank seperti ini ya bagus. Terlihat ya bahwa aset SQ dan YP masih akumulasi, aset rata-ratanya 7.323, top distributor ada DX, kurang lebih 186 miliar sudah didistribusikan, 7.324 untuk rata-rata DX pada perdagangan hari ini. Semoga saja bisa dapat gambaran dari Bank BMRI ya. Kita move langsung, di sini ada saham Arto. Untuk Arto closing di harga 9.200 dengan persentase plus 5,44%. Nah, terlihat ya bahwa memang Arto kapan hari sempat drop, tapi ya kok malah naik. Setelah dia drop kok malah naik. Apa tujuan sebenarnya ini diangkat naik? Menurut saya bisa jadi salah satu faktor ini diangkat naik dengan tujuan untuk pullback ya. Tujuannya untuk pullback. Sebentar. Nah, tujuannya ini untuk pullback nih. Sudah terkena nih pullbacknya. Kapan hari sih sudah terlihat adanya belum terlihat ya. Kalau memang ada swing high valid ya, kalau memang kapan hari tanggal 11 Juli openingnya sudah di atas dan keesokan harinya minus 5% sudah pasti adanya reversal. Berhubung ini openingnya sama dengan closing harga tanggal 8 Juli, maka masih belum terlihat adanya swing high valid. Dengan kondisi sekarang, apakah masih ada potensi Arto untuk bergerak up? Menurut saya sih masih ada. Selama harga closing Arto masih di atas kurang lebih di atas 8.700 lah, ini masih ada potensi bergerak up ke target 9.400. 9.400 di break menuju 9.900. Hal ini bisa teman-teman juga pantau bahwa memang Arto masih ada potensi bergerak naik. Volume juga cukup tinggi hari ini, namun ada potensi terjadinya dead crossing sementara dari kondisi stokastik momentum. Itu ya untuk Arto. Kita lanjut, di sini ada saham ASII. Nah, teman-teman perhatikan nih ya, untuk ASII, bahwa untuk ASII juga sudah mulai bergerak turun ya. Kita lihat sekilas saja sudah mulai bergerak turun. Sudah saya berikan 2 garis trendline di sini. Kalau teman-teman mau materinya bisa segera join di grup premium karena saya akan bagikan materinya lengkap. Mulai dari bagaimana cara kita menarik trendline, basic support dan resistance, caranya menentukan Fibonacci, swing high dan swing low seperti itu. Kita langsung fokuskan dahulu untuk ASII. Perhatikan adanya trendline nih di sini. Ya, trendline ini sudah mendekati dengan harga closing hari ini. Di mana kalau memang terjadinya rebound, meskipun itu kecil ya, maka ada potensi rebound sementara untuk menetralkan kondisi IHSG, karena ASII ini juga menjadi pengendali harga IHSG. Gap di sini sudah berhasil ditutup, di mana target koreksi ASII sebenarnya dengan alasan menutupi gap ini sudah berhasil. Tapi dengan melihat kondisi IHSG, apakah ada potensi turun lebih dalam lagi ya kita masih pantau. Kalau kita lihat by moving average exponential memang masih bergerak di bawah moving average exponential. Kalau kita tarik secara garis Fibonacci retracement, nah perhatikan memang ada support 0,618 by Fibonacci di harga 5.825. Hal ini bisa menunjukkan ada potensi terjadinya reverse atau
bisa jadi reverse atau malah breakout ya. Jadi kita harus lebih defensif dengan kondisi sekarang. Karena gini, kalau memang ASI umpamanya berhasil breakout 5.825, otomatis dia breakoutnya nggak nanggung-nanggung. Bisa jadi dia sekalian breakout trend line, dan bila memang breakout trend line, ya ada potensi terjadinya koreksi besar dari ISG. Ya, ini bisa dicatat. Karena kenapa? Karena ada potensi ASI menuju 5.300 kalau saya bilang ya. 5.300 ini menjadi target ASI kalau memang ASI berhasil breakout 5.800. Kurang lebih berapa targetnya dari 5.825 ini? Targetnya ke 5.300 ya masih 8%. Bayangkan kalau memang ASI umpamanya target koreksinya kurang lebih secara persentase 8%, di mana kita tahu kalau memang 1% saja sudah dalam, apalagi 8%, ya maka ada potensi terjadinya big panic selling kalau saya bilang dengan market cap besar. Ya, kalau kita lihat belakang ini market sepi ya, dikarenakan asing juga sudah mulai keluar dari market kita dalam waktu dekat. Oke ya, untuk ASI semoga saja bisa dapat gambaran. Kita coba cek karena hari ini minus 4%, di mana juga cukup banyak untuk ASI. Kita lihat siapa top distributor karena saya juga penasaran. Di sini KZ sudah distribusi 150.000 lot, kurang lebih rata-rata 5.876. Sementara yang nampung ada MG, YP, dan PK. Gitu ya untuk KSI, semoga saja dapat gambaran. Kita tunggu dulu untuk pembahasan BBNI dan BBCA bisa diperhatikan ya. Untuk BBNI closing di harga 7225 dengan persentase minus 3,02%, sementara BBNI juga masih bergerak di bawah moving average exponential 21, 34, dan 90. Bollinger Bands sudah mengenai lower bands, dan ya kalau kita mengikuti teorinya ada potensi terjadinya rejection. Terlihat dari kondisi stokastik momentum masih mengerah naik, dan memang BBNI sudah berada di support lainnya. 7.200 bisa menjadi support. Kalau memang besok diangkat naik ya kemungkinan naiknya juga nggak nanggung-nanggung ya. Mungkin naiknya bisa langsung opening, langsung naik, atau bahkan kalau memang terjadinya panic selling, opening bisa langsung turun seperti itu harganya. Nah, untuk BBNI kalau memang 7.200 seumpamanya ya worst case-nya ini berhasil di breakout, maka ada potensi menuju 6.600. Ini targetnya. 6.600 itu targetnya, dan masih ada gap ya. 8.500 ini seharusnya masih bisa kita jadikan target ya. 8.500 hingga 8.675 ini bisa kita jadikan target untuk taking profit nanti. Dengan kondisi sekarang yang mau beli ya bisa bersifat mencicil. Nanti kita tunggu informasi selanjutnya dengan bottom fishing. Itu untuk BBNI, kita lanjut langsung. Di sini ada saham BBCA. BBCA closing di harga 7.000 dengan persentase minus 2,44%. Sementara untuk BBCA kalau saya lihat ya, saya perhatikan hari ini kan closing 7.000 ya dengan persentase minus 2,44% terkoreksi. Dengan demikian saya lihat sih ya kalau memang dia berhasil bertahan di atas 7.000 ya, dia adanya rejection, entah besok naik karena saya lihat ASI juga sudah berada di support lainnya, Fibonacci golden ratio 0,618. Kalau memang besok reject ya ada potensi bergerak up menuju 7250, ini minimum. 7250 ini minimum ya, atau bahkan bisa terjadinya sideways lagi, kita masih belum tahu. Kita masih pantau. Tapi kalau memang 7.000 di breakout, next targetnya di harga 6625 untuk BBCA. Ya ini by technical ya, 6625. BBCA juga masih bergerak di bawah moving average exponential, masih ada gap di atas 7.900 hingga 8.075. Kita coba cek by broker summary untuk BBCA. BBCA terlihat adanya akumulasi dari YP, SQ, dan LG, distribusi ada ZP, KC, dan YU. Kurang lebih ZP juga sudah mulai distribusi cukup banyak ya, 264.000 lot hari ini, banyak sekali kalau saya bilang. Kurang lebih 7.031 tuh rata-ratanya. Dan top akumulator sih ada YP ya, 7.051 untuk rata-rata YP, kurang lebih 70.000 lot sudah diakumulasi. Gitu untuk BBCA. Kita lanjut, di sini ada saham GoTo. Untuk GoTo closing di harga 324 dengan persentase minus 1,82%. GoTo juga hari ini terkoreksi minus 1,82% dengan mengikuti ya kondisi saham. Sebentar.
Nah, saya lihat di sini ada peluang ya. Kalau saya lihat di sini ada peluang, kenapa? Ini berpotensi untuk membuat double bottom ya untuk GoTo kalau saya bilang. Ya kita lihat nanti marketnya bagaimana responnya. Yang jelas kalau memang dia besok reject ya ada potensi terjadinya eh, double bottom kalau adanya swing low valid. Dan juga volume hari nggak seberapa besar. Saya lihat tadi ASCI sedang berada di support line golden ratio 0,618 by Fibonacci retracement. Dan juga saya lihat lagi untuk BBCA sudah berada atau closing-nya juga di support 7.000 psikologis. Saya melihat GoTo juga adanya rejection tepat di support 320. Hal ini menunjukkan kalau memang besok menguat ya, menguatnya nggak nanggung-nanggung ya. Menguatnya nggak nanggung-nanggung karena juga sudah drop cukup dalam. Jadi untuk GoTo sih menurut saya masih ada harapan untuk bergerak up ya. Masih ada harapan untuk bergerak up. Oke, kita coba cek dulu dari broker summary. Ada KI, OD, dan YP yang akumulasi kurang lebih KI 7,9 M, rata-rata 324. Top distributor ada PD ya, kurang lebih cukup banyak 10,4 M, rata-rata 326,2. Jadi untuk GoTo mungkin segitu dahulu. Kita lanjut langsung di sini ada saham Adro. Untuk Adro closing di harga 2.930 dengan persentase plus 0,34%. Adro juga sudah berhasil membuat rejection di harga 2.650. Nah, ini ya perhatikan ya, ini harus lebih berhati-hati karena kenapa? Menurut saya dengan kondisi sekarang ada potensi untuk terjadinya swing high valid, tapi ya saya juga nggak berharap itu terjadi demikian. Yang jelas dengan kondisi sekarang harus hati-hati. Meskipun tadi sempat diangkat naik ke 2.990, itu hit targetnya. Targetnya 2.990 bisa kita asumsikan bahwa resisten 3.000 itu juga sudah berhasil di-hit kurang lebih ya 2 tick harga. Nah, dengan kondisi sekarang adanya rejection, bahkan closing-nya, ya kalau saya bilang kurang closing-nya di bawah harga opening, ini harus lebih waspada akan swing high valid. Karena kalau memang adanya swing high valid, ada potensi bergerak turun tuh untuk Adro. Ya, ada potensi bergerak turun untuk Adro kalau adanya swing high valid. Kapan swing high valid terbentuk dengan kondisi sekarang ya? Kalau memang closing-nya di bawah 2.900 ya maka ada potensi terjadinya swing high valid. Atau bahkan kalau saya bilang sih 2840 lah, 2840. Jadi kalau memang closing-nya sudah di bawah 2840 maka bisa kita simpulkan Adro sudah membuat swing high valid. Di mana kalau dengan demikian ya teman-teman sudah bisa exit. Cap masih ada di atas, ini menjadi target kita untuk taking profit nanti, jadi ditunggu ya kapan waktunya kita entry, bisa langsung saja join di grup Telegram. Next, di sini ada beberapa emiten lagi, ada saham PAMK. PAMK enggak terlihat ya. Kita lanjut, di sini ada saham Telkom. Untuk Telkom, closing di harga 3.940 dengan persentase minus 1,75%. Sementara untuk Telkom juga ya memang sudah berhasil breakout dari support 4.010, di mana kalau memang terkoreksi ya tujuannya ke target 3.840. Jadi untuk Telkom selama harga closing-nya di bawah 4.010, maka ada potensi untuk retesting atau membuat rejection di support line 3.840. Masih ada gap di atas, ini menjadi target kita tunggu ya. Dengan kondisi sekarang kita harus tunggu dan kita lihat di mana potensi yang bagus untuk entry dengan waktu yang tepat, money management yang tepat, dan keputusan yang tepat. Itu untuk Telkom. Sementara masih akan terkoreksi ya menurut saya karena juga masih bergerak di bawah EMA 21, 34, dan 90. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Nah, untuk Indi closing di harga 2360 dengan persentase minus 1,67%. Ya, untuk Indi sih kalau saya bilang kita cek closing juga adanya rejection malahan ya, adanya rejection di EMA 21, 34, dan 90. By Bollinger Bands ya masih di middle line ya, masih di middle line dari Bollinger Bands. Terlihat ada potensi terjadinya dead crossing dari kondisi stokastik momentum
Kita lihat ya, untuk ini apakah sudah berhasil mencapai target Fibo-nya. Kurang lebih sudah mencapai ya. Dengan seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan ya, ini ada potensi terkoreksi bila harga Indi closing-nya di bawah 2.320 sudah harus exit ya. Mau nggak mau sudah harus exit. Kalau memang closing Indi di bawah 2.320. Mau nggak mau harus sudah exit. Tapi kalau sudah punya money management yang bagus ya nggak apa-apa di hold. Kecuali kalau teman-teman sudah all in, ya harus exit. 2.320 sudah harus cut. Kenapa demikian? Karena ini sudah berhasil menciptakan swing high valid. Bukan itu saja, karena kalau memang adanya swing high valid, berarti kan tujuannya kan untuk koreksi tuh. Nah, adanya rejection di poin 0,382 dan kalau kita tarik by Fibonacci, targetnya nggak nanggung-nanggung tuh koreksinya. Bisa jadi targetnya di bawah 1910, di mana itu under 2000, di bawah 2000. Jadi untuk India bisa lebih waspada, ini bisa menjadi target dari India 1910 untuk target koreksinya, karena kita masih belum tahu koreksinya ini sampai kapan. Jelas kalau secara fundamental oke, untuk long term oke, tapi untuk short term kita masih pantau. Gitu ya untuk Indi. Next langsung saja ada WIMM. WIIM hari ini closing di harga 454 dengan persentase plus 0,89% by trend line, by moving average exponential masih di bawah EMA. Dan adanya, kalau saya bilang ya sudah adanya lower low, ya adanya lower low, adanya lower high. Hal ini menunjukkan ada potensi bergerak atau reverse trend dalam waktu dekat. Menurut saya sih apakah masih ada potensi bergerak up untuk tujuan retesting EMA 90, 34 dan 21? Menurut saya sih masih ada ya. Masih ada kok. Targetnya di berapa? Targetnya kalau saya bilang bisa lah kalau diatur di 480 ini maybe bisa kesentuh. Masih bisa kesentuh ya 480 ini. 480 atau 498 harga 500 itu masih bisa kesentuh untuk WIEM. Jadi kalau teman-teman mau exit dengan kondisi sekarang better tunggu saja ketika ada pullback baru exit gitu. Lanjut di sini ada saham MPOW. MPOW masih bergerak di atas EMA 21 di 4 dan 90 masih bisa membuat higher high dan higher low, masih terlihat adanya volatile dari volume. Ada potensi terjadinya dead crossing dari kondisi momentum. Dengan MPOW, kita tahu bahwa ini merupakan saham gorengan kalau menurut saya. Jadi kita coba cek by broker summary saja. Yang akumulasi hari ini paling banyak ada EP ya. Kurang lebih jumlahnya kecil saja, 9.000 lot, rata-rata 117, dan top distributor ada XY 16.000 lot, rata-rata 118,3. Gitu saja untuk MPOW. Lanjut di sini ada saham RMKE. Untuk RMKE closing di harga 770 dengan persentase plus 6,94%. Nah, ini juga sudah mulai menarik untuk RMKE karena juga ada peningkatan volume. Nah, ini menarik ya. Untuk RMKE ini menarik kalau menurut saya. Sudah berhasil breakout dari resistance 760 diiringi dengan volume yang cukup tinggi. Targetnya di berapa? Menurut saya RMKE untuk menyentuh 895 ini sangat possible sekali. Ya, ini bolehlah kalau mau dicoba ya. 820, 895 ini masih boleh untuk kesentuh. Masih sangat-sangat bisa untuk disentuh. Dan volume juga cukup tinggi, berhasil breakout dari harga 760 di mana ini menjadi resisten kuatnya. Menurut saya untuk RMKE dengan posisi sekarang sih masih boleh di hold. Masih boleh di hold, yang mau tambah muatan ya boleh, tapi tetap disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing, boleh dianalisa kembali. Oke ya. By broker summary kita coba cek dengan adanya akumulasi hari ini. Lihat ya. Ini kurang lebih jumlahnya sama kalau saya bilang. Ya, ini adanya bandar yang akumulasi pakai kode broker R, GI, HPD, FZAOI, NPQ, YP, HD, dan SA. Dan siapa yang distribusi di sini? Yang distribusi bisa jadi ada BK dan AK. Atau bahkan yang paling tersorot sih BK ya kalau saya bilang, karena 2 kali lipatnya AK. Gitu caranya untuk baca broker summary.
Oke, kita lanjut. Di sini ada saham Emior. Oke, untuk Emior closing di harga 19.10 dengan persentase 0,0%. Emior juga masih bisa membuat higher low dan juga adanya higher high. Harga juga masih bertahan di atas SMA 90, 34, dan 21, di mana ini masih menunjukkan bahwa Emior masih bergerak uptrend. Sempat adanya double bottom dan memang terjadinya bullish. Kalau saya bilang untuk Emior, ya adanya rejection kapan hari di harga 1885. Ini juga ada potensi terjadinya W pattern ya, karena kalau memang sumpamanya MYOR berhasil breakout dari neckline 2020, ada potensi terjadinya penguatan harga. Oke, target penguatan harganya di berapa? Di harga 2.200 atau 2.170, maybe itu masih bisa kecapai. Gitu untuk RMKE, begitu untuk MYOR ya. Kita lanjut, di sini ada saham IPCC. Untuk IPCC closing di harga 560 masih bisa membuat higher low. Di sini yang menjadi tertarik dari IPCC, tapi saya masih belum tertarik ya. Sementara masih belum tertarik dengan jumlah dividen yang dibagikan kapan hari 23,12, dan untuk IPCC harganya masih bergerak di bawah EMA 90, 34, dan 21, ada potensi terjadinya dead crossing dari kondisi stokastik momentum. Hal ini yang teman-teman perlu waspadai, dan by broker summary bisa dicek ya bahwa untuk IPCC adanya akumulasi dari kode broker GR. Nah, ini yang saya nggak tertarik karena kenapa? Nggak liquid ya, tidak liquid. 77 juta, bahkan 280.000 pun bisa tercatat di sini. Ini yang menunjukkan bahwa saham ini nggak liquid, oke? By broker summary bisa dicek, namun saya kurang tertarik untuk IPCC, sorry. By technical oke lah. By technical karena juga sudah berhasil retesting tren lain ya oke. Tapi kalau memang by bid and offer nggak liquid, saya masih belum bisa ambil. Itu untuk IPCC. Kita lanjut. Di sini ada saham nasi. Untuk nasi closing di harga 226 dengan persentase plus 1,8%. Untuk nasi juga masih bergerak di bawah EMA 21, 34, dan 90. Masih adanya lower low dan adanya lower high. Hal ini menunjukkan bahwa nasi sedang dalam fase downtrend. Gimana cara mengantisipasi? Kita cek dengan fundamentalnya. Kalau fundamentalnya oke, boleh di hold. Tapi kalau fundamentalnya mencatatkan operating profit adanya penurunan, bukannya adanya peningkatan, tapi malah menurun, bisa exit terlebih dahulu. Jadi back to fundamental. Oke, gitu ya untuk nasi. Kita lanjut, di sini ada saham BRPT. Tuh, untuk BRPT ya, terbukti adanya pola double bottom, langsung naik jebret. Kapan hari 11%. Jebret 4%, jebret 6%, kurang lebih 10%. Bagus untuk BRPT. Sayangnya kita nggak jadikan ini signal trading ya, sorry. Kita nggak jadikan ini signal trading, berhubung kita juga ada beberapa signal ya kapan hari. Ada resistance 820 sudah berhasil di breakout, dan ini target dari BRPT sih seharusnya masih bisa ke 955. Target Fibonacci 1,618 seharusnya masih bisa kecapai. Ya, jadi support di 820, resistance di 955, volume ini juga cukup tinggi yang dimana menunjukkan bahwa masih ada optimisme dari pihak retail. Lanjut, di sini ada saham Avia. Avia masih bergerak naik terus tuh ya. Avia masih bergerak naik terus. Ya bagus ya, kalau bergerak naik terus sih bagus. Kita coba cek saja dari broker summary ya. Jelas kalau baik technical sih masih oke kalau saya bilang. Dari broker summary sih RX yang pegang kendali ya, kurang lebih 280.000 lot. GW 100.000 lot, 9,5 M, 26,6 M. Rata-rata 948 dan 948. Nah, ini bandar yang akumulasi. Jadi, perhatikan ya, RX dan GW, distribusi ada dari CC dan aset. Tapi hati-hati kalau dia hanya, ya gini, kalau memang harga bertahan di atas 935 ya masih aman. Tapi kalau memang harganya kembali lagi di bawah 935, sedikit hati-hati, ini bisa jadi sideways nanti. Tapi ya kita masih oke, potensi untuk terjadinya sideways itu kecil sekali gitu ya untuk Avia ya. It's okay, masih boleh di hold. Kita lanjut.
Di sini ada saham GPSO. GPSO ya by technical ya gitu-gitu saja. Jadi coba saya bantu dari broker summary saja ya untuk GPSO. GPSO terlihat bahwanya ada akumulasi dari YP kurang lebih 205 juta. Nah, ini kecil ya, nggak liquid, dan rata-rata 124,8. Distribusi ada dari ENI dan aset kurang lebih ya kecil-kecil lah. Untuk GPSO ini kecil-kecil, nggak liquid kalau saya bilang ya. Jadi untuk GPSO by technical bagaimana ya, masih bisa membuat higher low, adanya higher high ya bagus. Manfaatkan timing, kalau dia begitu diangkat naik nggak usah beli ya, nggak usah beli kalau dia diangkat naik, bukan waktunya beli, waktunya selling. Oke. Untuk GPSO. Oke ya, kita lanjut. Di sini ada saham Amar. Nah, Amar ya, terlihat ya bahwa sudah mulai menarik ya, seharusnya sudah mulai menarik karena kenapa? Sudah mencapai fase sideways, di mana yang awalnya membuat higher, yang awalnya membuat lower low, adanya lower high, sekarang sudah dalam fase sideways tertahan dengan support 278. Ini support kuat berarti ya, 278 support kuat. Kalau dia berhasil breakout EMA 90 boleh di hold karena ini menunjukkan bahwa adanya perlawanan harga di mana Amar berpotensi bergerak up. Kalau nggak salah harganya salah satu harga di papan bid offer itu ada ditahan ya. Nanti boleh tulis di kolom komentar. Kalau nggak salah ada ditahan kurang lebih puluhan ribu lot kalau nggak salah. Jadi supportnya juga cukup kuat kalau saya bilang untuk Amar. Nah, dengan demikian kita coba cek dahulu siapa yang akumulasi dari Amar ini. Ternyata KI nih, KI, DH, dan YU yang akumulasi. Dan yang distribusi ada CS, AO, dan XC. Itu untuk Amar. Oke ya, semoga saya dapat pandangan. Lanjut di sini ada saham SLIS. SLIS hari ini volume juga cukup tinggi. Kita coba cek saja dari broker summary. Jadi akan sangat singkat untuk SLIS. Perhatikan di sini yang akumulasi ada XL, YP, dan EP. XL kurang lebih 30.000 lot. YP 26.000 lot, EP 11.000 lot, rata-rata 198, 195, dan 198. Top distributor ada siapa? Ada AG, NICP, dan LG nih. Ada 4 broker ya. Kurang lebih 193, 194, 192, dan 191. Jadi bisa disimpulkan dengan kondisi sekarang yang memegang kendali dari akumulasi ya ada XL dan YP ya. Top akumulator pada perdagangan hari ini. Itu saja untuk SLIS, semoga saja dapat gambaran. Hari ini closing dari harga 198 sesuai dengan average para broker tadi. Semoga saja masih bisa diangkat naik. Oke, yang belum bergabung di grup Telegram bisa segera bergabung. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Goodbye.